Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Salsa sudah memimpin berdoa. Semoga pada pagi hari ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah dan nanti semoga kita dimudahkan dalam belajar mencari ilmu, khususnya di pembelajaran pada pagi hari ini nanti mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian seperti biasa melakukan presensi dulu di LMS sekolah, di e-learning sekolah. Nanti saya cek lewat layar. Baik, sudah semua ya? Sudah masuk semua 36 siswa. Ada yang belum masuk sudah kan? Sudah. Di komputer saya sudah masuk. Baik, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Masih ingat untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa? Ya, coba diulangi sekali lagi bagi kelas. Membahas fluida dinamis mengenai asas termalitas. Oh ya, betul. Kita kemarin sudah membahas fluida dinamis mengenai asas termalitas. Sekarang masih ingat ada Mbak Indi untuk fluida dinamis sendiri itu apa? Fluida dinamis adalah
Ya, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Kita kemarin sudah membahas itu, ada aliran, kemudian ada debit gitu ya, membahas fluida dinamis. Sekarang untuk hari ini kita masih membahas mengenai fluida dinamis, tetapi sebelum itu di asas Bernoulli itu berkaitan dengan besaran apa saja. Ada yang mau berpendapat? Ya, Naura, diri silakan. Yang keras ya. Besaran apa saja yang terkait dalam asas Bernoulli? Berhubungan dengan tekanan, ketinggian, dan kelajuan. Ya, berarti kemarin kita membahas asas Bernoulli berhubungan dengan ketinggian, kemudian tekanan, satu lagi apa ya? Kelajuan. Nah, sekarang kita membahasnya aplikasinya di asas Bernoulli, yaitu mengenai teorema Torricelli. Itu ya, kita lihat slide di depan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita membahas ini mengenai teorema Torricelli. Sebelum itu, kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini nanti kita akan belajar apa untuk hari ini? Kita akan belajarnya yang pertama menjelaskan tentang teorema Torricelli. Yang kedua, menerapkan konsep Torricelli dalam berbagai kasus. Jadi harapannya kita nanti akan belajar mengenai ini. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara ketinggian tandon air, tangki air itu dengan jarak mendatar jatuhnya lubang. Jarak mendatar jatuhnya air dari lubang, gitu ya. Nanti kita menganalisis itu dengan menggunakan percobaan mengenai teorema Torricelli melalui aplikasi virtual atau percobaan virtual melalui pad. Kemarin kita sudah praktek secara langsung. Ini saya memberikan pengalaman baru bagi kalian. Kita percobanya memakai virtual, jadi kita menggunakan laptop nanti. Yang terakhir yaitu nanti menyusun laporan dan mempresentasikan hasilnya. Harapannya indikator ini akan tercapai ketika kita melakukan pembelajaran. Begitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Ya. Yuk kita masuk ke materinya. Ini masuk ke persepsi sekaligus identifikasi masalah materi Torricelli. Perhatikan, ini ada gambar apa ya tadi? Tangki air atau tandon air. Nah, kita lihat yang lebih jelas. Ini biasanya ada di rumah-rumah kalian, betul ya? Ini ada tandon air, ada tangki air yang letaknya itu biasanya ada di ketinggian, di gunting gitu ya. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan itu? Terus bagaimana solusinya ketika di rumah kalian itu menggunakan PDAM air pump itu yang sering mati airnya atau mengalirnya kecil? Ini salah satu solusinya menggunakan tandon air. Kita lihat video berikut terlebih dahulu. Nah, sebelum melihat video ini, tadi solusinya kira-kira apa ya untuk mengatasi pump yang sering mati kemudian alirannya kecil? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mbak Diva. Gimana Mbak Diva? Menampung air. Setuju ya? Menampung air. Menampung airnya gimana tadi? Ya, kita lihat video ini. Kita cermati pemanfaatan penggunaan tandon. Tandon atau reservoir adalah rumah filter dan rumah filter coba tandon berfungsi untuk menampung air guna menjaga aliran air pada rumah meskipun air dari sumber air berhenti. Tandon itu pada bermacam-macam bentuk tergantung dengan kebutuhannya. Di sini filter akan menjelaskan tiga jenis tandon. Filter terus ya. Yang pertama adalah tandon fiber. Tandon fiber adalah tandon yang berasal dari bahan serat fiber yang dicetak dengan sedemikian rupa sehingga tidak bocor. Tandon fiber ini biasanya tersedia dengan beberapa ukuran coba, mulai dari 1 meter kubik, 2 meter kubik, hingga 5 meter kubik. Yang kedua adalah tandon plastik. Jika dilihat, sekilas mirip dengan tandon fiber dan berat, meskipun bahannya berbeda. Meskipun berbahan dasar plastik, tandon ini
berupa tandem yang dilakukan secara mandiri, yaitu tandem blok. Tandem pada tipe ini dibuat dari konstruksi batu bata atau bukan bertulang. Begitu coba jika jadi tandem dan jadi tandem. Tandem berfungsi untuk memotivasi jika persediaan air. Meskipun demikian, juga tetap harus menjaga air dan kebenarannya di sekitar. Bye-bye. Oke, nah dari hasil melihat video tadi, harapannya kalian memahami jenis-jenis tandem. Ada yang dari fiber, kemudian dari beton, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti setelah kalian belajar teori seli, kalian bisa mengaplikasikannya atau memodifikasi tandem itu dan mencari solusi jika terjadi kebocoran pada tandem. Gitu ya. Jika menggunakan praktikum, nanti harapannya kalian bisa mencari solusi ketika tandem itu terjadi kebocoran. Nah, oke. Sekarang kita lanjut materinya. Kita lihat fenomena berikut ini. Ini seperti fenomena kemarin ketika kita di pertemuan kemarin ada debit dan kontinuitas. Di situ ada seseorang yang sedang membuat alat penyiram tanaman dengan menggunakan botol minuman bekas. Sangat berinovasi sekali. Botol tersebut digantung pada ketinggian tertentu. Mengapa hal tersebut dilakukan itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mas Fadli, boleh berdiri yang keras Untuk menyiram tanaman supaya penyiramannya merata. untuk menyiram tanaman agar penyiramannya merata. Jadi kita menggunakan botol itu digantung agak lebih tinggi supaya airnya keluarnya bisa merata, begitu ya. Nah, kita simpan dulu analisis dari Mas Fadli. Sekarang kita lihat coba dari jawabannya Mas Fadli. Kalian bisa scan barcode ini di bahan aja untuk melihat materi yang lebih lengkap lagi. Kita lihat. Nah, ini orang ini menyiram tanaman secara manual menggunakan alat penyiraman itu ya. Nah, ternyata diberi solusi. Apa itu? Dia diberikan botol bekas. Dikasih izin temannya. Dia menggunakan beberapa botol minuman yang sudah tidak dipakai, kemudian dilubangi di bagian bawah ya. Kemudian botol tersebut dihubungkan dengan selang dan seperti itu. Bukan selang satu dengan yang lain. Ini ada prinsip kontinuitas kemarin ya. Ketika luasnya kecil maka alirannya menjadi sangat besar. Nah, dia juga memanfaatkan prinsip kontinuitas. Oke, setelah jadi, nah ini bentuk aplikasinya. Kita lihat. Kalian coba bisa menerapkan ini di rumah. Kita lihat pancurannya. Di ketinggian berapa, pancurannya sampai seberapa, kita bisa melihat dari sini. Oke. Nah, ini juga sederhana sekali ya. Ini ada beberapa lubang, diberikan lubang di sini. Oke, nah, jadi sangat efisien. Baik, setelah tadi menonton video ini, begitu ya. Apa yang muncul di benak kalian itu apa? Ada yang mau berpendapat? Oke, diskus tangan yang keras. Sangat kreatif sekali Pak, jadi tidak perlu capek untuk menyelam dan jangkauan air karena itu merata. Jadi merata, sangat kreatif karena tidak usah capek-capek
selang atau alat penyiraman, dan juga dia hemat air karena airnya memancar itu dengan konstan, debitnya kan selalu konstan ya dan merata. Itu sangat kreatif dan dia berinovasi membuat alat penyiraman. Baik, pertanyaan tadi kita lihat ini identifikasi masalah. Coba dari fenomena itu apa yang bisa kita identifikasi dari fenomena yang saya sajikan ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Salsa. Bagaimana hubungan antara ketinggian botol dengan jarak pancaran air? Bagaimana ketinggian botol dengan jarak pancaran air? Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kita simpan dulu jawaban identifikasi masalah yang muncul dari fenomena tadi. Bagaimana ketinggian botol dengan jarak pancarannya? Oke, nah kira-kira hubungannya apa? Kalian sudah saya bagikan bahan ajar di learning. Saya yakin kalian sudah membaca literasi secara mandiri di learning. Nanti identifikasi masalah ini, bagaimana hubungan antara ketinggian air dengan jarak pendataannya, kita cari hipotesis. Hipotesis seperti biasa, hipotesis adalah apa? Jawaban sementara. Jawaban sementara. Siapa yang sudah berliterasi di rumah dari bahan ajar itu, ada yang mau berpendapat untuk hipotesis jawaban sementara dari identifikasi ini yang disampaikan Mbak Salsa? Silakan. Oh iya, Mbak Mezai. Dari sini silakan ya keras. Mbak Mezai, hipotesisnya? Ya. Ya. Hipotesis dari saya, semakin tinggi letak botolnya, maka semakin jauh jarak pancarannya. Terima kasih. Oke. Saya ulang. Terima kasih Mbak Mezai. Mbak Mezai, jawaban sementaranya semakin tinggi kita menggantungkan botolnya, maka semakin jauh jarak pancarannya. Ada yang mau berpendapat lain? Ada yang mau berpendapat? Sama? Sama. Dari analisis literasi sama. Oke, kita lihat. Kita simpan dulu jawabannya. Nah, kita merumuskan hipotesis tadi sudah dirumuskan dari Mbak Mezayu. Sekarang kita masuk ke sintak berikutnya, yaitu tahap organisasi kelompok. Silahkan kalian berkelompok. Ada 6 kelompok sesuai kelompok masing-masing. Biasa di pelajaran fisika kelompoknya sudah saya bagi secara heterogen. Silahkan kalian berkelompok menuju ke mejanya masing-masing. Silahkan. Nomor 1 ada Desta, Alina, Desta, Junitas, Alif, kelompok 2, dan seterusnya. Sudah? Kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5, oke, kelompok 6, ya, sudah. Saya ulangi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ketua kelompoknya sudah ditentukan. Di sini saya mempunyai ini kan, bahan ajar. Ada bahan ajar, ada LKPD. Saya punya bahan ajar, ada LKPD, kemudian satu lagi saya sudah menyiapkan kertas plano yang nanti kalian buat untuk menuliskan hasil praktikum secara virtual. Ketua kelompok masing-masing silahkan mengambil bahan ajar dan LKPD-nya di meja sana, sekalian kertas plano dan apa ini ya? Spidol. Silahkan ketua kelompoknya untuk mengambil satu-satu. Yang kelompok 1 ambil. Ya. Oke, sudah semua? Ya.
Ada yang belum? Ini masih satu. LKPD yang belum ambil siapa? Sudah? Sudah semua? Sudah. Oh, lebih satu. Oke. Nah, silakan di LKPD itu yang dijam satu LKPD ini. Ya. Di LKPD ini ditulis hari dan tanggalnya, kemudian kelas, nama kelompok. Di LKPD sudah tertulis instruksi yang sangat jelas sekali. Silakan kalian secara mandiri belajar berliterasi karena sudah terbiasa praktikum. Silakan kalian menganalisis apa perintah dari lembaga kerja siswa ini. Kemudian langsung kita praktek mengambil data melalui percobaan virtual. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Silakan dibuka laptopnya masing-masing kelompok, langsung menganalisis atau mengambil data sampai waktu sekitar 15 menit. Silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan angkat tangannya. Nanti akan saya pandu. Nanti laptopnya kamu di sini saja. Biar nanti nontonnya. Nah, bagi tugas ada yang menulis di kertas panon, ada yang menulis di biar cepat. Oke, sip. Depan. Oh, yang biar Pak Lukman di sini. Kamu kalau bisa ngusut salah satu juga ada apa? Belum buka? Belum? Nah, dari awal. Nah, silakan buka dulu aplikasinya. Oke. Ya. Nah, kita mainnya yang di Botol Tower. Silakan sesuai dengan LKPD-nya ya, instruksinya apa, dianalisis dulu. Ya. Ini aplikasinya bisa dibuka terlebih dahulu biar cepat. Ada, bentar. Legisa tadi, legisa gimana?
Ini ya. Maka itu ditarik yang Indonesia. Garis roller. Yang itu. Ya. Nah. Terus. Langsung pakai spidol aja. Langsung pakai spidol aja. Berapa ini? Masuk ke dalam. Ya. Dari dia. Ini langsung ini kita masuk di rumuskan masalahnya kemudian data yang perlu diambil dari biaya berapa disesuaikan. Tak ketok. Oh iya. Ya, sedikit saja. Benar ada masalah? Tidak ya? Lancar ya? Kelompok 2, ada yang bermasalah? Sudah oke? Ya, rumusan masalahnya yang tadi sesuai dengan literasi dan fenomena tadi. Kelompok 3, ada yang bermasalah? Tidak, oke. Hipotesisnya, kalau kalian punya hipotesis sendiri selain yang diajukan teman kalian boleh. Nanti kan kita mencari jawaban sementara mencari jawaban dari hipotesis itu melalui praktik. Nah, ini bagiannya bisa kalian mencari simulasi dari sini. Ini sudah. Nah, ini ya, begitu kan. Kelompok 6, ada masalah? Tidak. Lancar ya. Silakan bagi tugas siapa yang mengurus KPD, siapa yang menganalisis data, menghitung datanya, dan siapa yang mengurus kertas palu. Kertas palu itu silakan kalian berkreasi sendiri terserah kalian. Yang penting menarik, bagus. Nah ini bagus. Ya, silakan. Ya, ini sudah data keberapa? Data keberapa? Kedua, oke, lanjut. Boleh. Sudah mengambil data? Sudah. Ya. Ada yang kesulitan untuk mengoperasikan lab virtualnya? Tidak ada? Alhamdulillah sudah canggih-canggih semua ini menggunakan laptopnya.
Ada yang kesulitan untuk mengambil data? Ada yang kesulitan untuk mengambil data? Ada yang kesulitan? Tidak. Oke, alhamdulillah sudah keren-keren semua. Sudah canggih-canggih menggunakan laptopnya ya. Ini laptopnya. Sudah data ke berapa ini? 3. Oke, wah cepat sekali. Nanti selain kalian mengambil data, itu ada analisis data. Kita buka bahan ajarnya, cara menganalisisnya bagaimana melalui praktikum dan melalui perhitungan. Itu ya, disesuaikan ya. Oke, bagus, dilanjutkan. Yang tadi itu sudah ada, sudah memeriksakan yang belum, segera menuju ke tempat pemeriksaan. Kelas 10 khususnya untuk yang publik, kelas 10 sudah 3 sampai selanjutnya, mohon segera menuju ke tempat pemeriksaan. Di kertas plano itu boleh dikreasikan tulisannya secara bagus. Nanti plano itu akan saya pajang di depan. Kita menulis bersama-sama. Kelompok mana yang kerjanya paling rapi, paling efisien, paling efektif. Ya. Kira sama Pak. So. Gimana? Bagaimana kalau Pak? Sudah lalunya? Datanya sudah selesai. Wah, keren, cepat sekali. Sekarang tinggal membuat iklan. Kelompok yang belum mendapat data sama sekali ada? Sudah, alhamdulillah. Yang sudah selesai datanya silakan angkat tangan. Ini sudah. Kelompok 1, 3, 4, 6 sudah. Yang belum 2 sama. Oh, 2 sudah. Oke.
kelompok 4. Oke, sudah membuat tabelnya. Bagus sekali. Kelompok 2 sudah sampai data pengamatan. Sip. Ya, sudah membuat data pengamatan. Berarti datanya sudah diambil semua ya? Sudah. Nanti setelah data pengamatan ini, berarti tinggal menganalisis data. Ya. Oke, yuk perhatikan dulu semuanya. Berhenti dulu menulisnya. Yuk perhatikan sini semua. Perhatikan dulu. Saya tanya, apakah data sudah diambil semua? Sudah. Alhamdulillah, berarti untuk tahap pembimbingan penyelidikan di problem based learning selesai. Sekarang tahap selanjutnya kita lihat dulu di sini. Yaitu membantah dan menyajikan hasil. Di sini kalian sudah ada kertas plano, sudah ada beberapa yang mengisi. Silahkan itu dilanjutkan. Data hasil praktikum tadi silahkan ditulis, berkreasi semenarik mungkin, dan buatlah presentasi di PowerPoint secara sederhana. Jadi nanti presentasinya kita menggunakan PowerPoint dan kertas plano. Paham ya? Setelah itu nanti kita analisis bersama-sama. Oke? Bagi yang kesulitan untuk menganalisis, silahkan angkat tangannya, nanti saya bantu. Yuk dilanjutkan. Kita sudah masuk ke tahap pengembangan dan menyajikan hasil.
PowerPoint-nya, wah sudah mulai PowerPoint. Keren. Jika butuh tambahan data untuk menganalisis, bisa membuka gitu. Dan data juga bisa. Wah, sudah membuat PowerPoint-nya. Ya, sip bagus, dilanjutkan. Wah, ini kerjanya bagus. Ada yang membuat plano, ada yang PowerPoint, ada yang menghitung analisis data. Ya, bagus. Akesha sudah? Wah, kamu tugasnya apa? Wah, menghitung ini ya? Wah, bagus sekali. Jika tugasnya Word, ya, membuat plano saja. Ini sebenarnya jangan sederhana saja PowerPoint-nya. Kan kita sudah pakai plano. Kalau mau berkreasi di plano, boleh sekali. Wah, ini sudah mengetik hipotesis. Ini itu biasanya membuat plano. Keren. Ya. Nah, kita sesuaikan. Apakah hasil praktik umum tadi itu kalau kita analisis secara matematis kan baru share ya? Apakah sama atau tidak? Sama dari? Sama. Udah begitu. Selisih sedikit ya? Ya, selisihnya sedikit. Mungkin ada yang tadi kurang teliti sedang benar. Tidak apa-apa. Nanti kan bisa dievaluasi salahnya. Terus, wah, planonya keren sekali. Ini dapat dari mana berbeda? Ya, hasil praktik umum. Ya, kalau ini hasil dari pakai rumus matematika sama deh. Oke, sama. Selisih 0,0 boleh. Oh iya, betul. Ini ada yang sama. Ya. Jadi ini kan sudah jadi wah, ini pakai warna lampu ya, sekali. Wah, buat draftnya ini. Ya, keren. Tak kosong ini ya, seperti ini ya. Bisa benar. PowerPoint-nya sudah jadi. Sudah. Cepat sekali. Kamu sering belajar apa ya? Kelompok 5 PowerPoint-nya sudah. Tinggal plano ya. Untuk bisa berkreasi. Analisis data yang perhitungan sudah dihitung, dia nggak ngerti. Bagaimana hasilnya? Coba lihat.
Iya. Ini dari hasil apa? Praktek gitu gitu. Kalau ini dari hasil lingkungan. Dari ini ya. Kita lihat hasilnya apakah sama mendekati ya. Kalau ini 25,8 ini 25,8 boleh lah. Paling nanti kurang tepat ketika kita menarik meterannya. Ini bisa dievaluasi. Yang bisa dipercepat membuat parahnya boleh dipercepat sedikit. Setelah ini kita melakukan presentasi. Wih, bagus sekali. Bagi kelompok, perhatikan, bagi kelompok yang PowerPoint-nya sudah jadi, bisa kirim WA ke Pak Hafid. Nanti presentasinya menggunakan laptop saya saja. Nanti datanya kalian buka di laptop saya biar cepat. Ya, bisa dipanggil ya. Nah, silakan yang sudah jadi langsung kirim WA saja. Bisa buka di sini. Sudah jadi kelompoknya? Sudah jadi. Kirim. Kirim ya. Woi, ini terusnya di sini. Boleh.
bisa berkreasi kelas lingkungan. Ayo kelompok 3 bertempat sendiri. Saya beri waktu ini, waktunya masih kurang sekitar 7 menitan ya. 7 menit. Kita pukul 9.30 kita melakukan klasi siap-siap kelompok. Siap, 7 menit lagi. Kita cek dulu videonya. Kelompok 1 sudah dikirim? Sudah, ya. Yuk, ya teman-teman, cepat sedikit. Biar nanti presentasinya agak lama, kita diskusinya. Dia kosong kabeh rasanya. Terus tiga, ada sama dia. Era, makin aja. Dulu dia. Ini nanti kita foto dari ini ya, foto di belakang keren-keren. Ini kelompok 3 tempat sedikit bisa dibantu cepat. Iya, cari yang punya ya. Ada tukang lawannya apa ya? Ayo, jangan kurang besar.
Kelompok 6 ini sudah selesai semua? Sudah. Tapi aku telepon. Bisa masih bisa di atas meja dan nanti kita fokus di presentasi dan kita diskusi dengan presentasi. Baik, kelompok 2 sudah siap, kelompok berapa 4 sudah? Tinggal kesimpulan. Oke. Ini tentunya sudah selesai kan? Sudah dikirim ke saya kan? Bisa dikemas-kemas. Oke. Tinggal kesimpulan ini ya. Kalau sudah nanti barangnya di atas meja bisa dikumasi meja yang kita fokus di diskusi kelompok. Nanti ya disiapkan nanti biar presentasi siapa dan mengoperasikan operator laptopnya siapa. Ini laptopnya ada bisa launching ya. Tapi sudah kan? Sudah bisa di apa namanya? Enggak apa-apa. Oke. Beda satu mungkin. 2 menit aja ya. Langsung kita presentasi. Kalau sudah, ini laptopnya berbeda bisa disusuk. Dimatikan kita fokus di Bapak ini juga dalam masih sudah. Ya kita fokus di semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 sudah. Itu sudah bisa dikemas. Nanti kita fokus di evaluasi hasil. Dan kita fokus kita selalu diskusi. Oke, ini sudah selesai. Yuk, teman-teman, fokus ke sini yuk. Sudah ya? Ya. Oke. Silahkan diberi dulu. Baik, kelompok 5 sudah ya? Yuk lihat sini dulu semuanya. Sebentar. Sudah semua, tinggal finishing saja. Kita perhatikan dulu. Sekarang tahap berikutnya di sintaks PBL, problem based learning kita sudah menyelidiki tahapan penyelidikan, sudah mengembangkan hasil karya kita tadi. Sekarang tahap menganalisis dan mengevaluasi hasil. Silakan nanti tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan
hasil kerja kalian. Gini ya, nanti kita saling berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang tidak maju, silakan. Ada yang mau maju terlebih dahulu, kelompok berapa? Kelompok 2. Hei, siapa silakan maju kelompok 2. Satu lagi. Sudah ngirim Pak ya? Ya, ini. Nah, oh ya, ini bukan di bagian atas saja. Ini tadi ya. Atas lagi. Nah, oke. Yang bawah boleh gambar biar mudah. Oke. Yang tugas mengoperasikan laptop siapa? Ini nanti tinggal klik ini. Iya. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti oh ya. Di atas saja ya. Di atas saja sih. Terus. Yuk, silakan siapa yang mau presentasi? Yang mau bisa Jus pakai ini boleh. Nah, ini. Oke, baik, bisa dimulai ya teman-teman. Yuk perhatikan teman kita yang sedang maju dari kelompok 2, silahkan diperkenalkan, kemudian dipresentasikan. Ini hasil dari panen di tahunannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hidrodinamis teorema specialization. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya sendiri Hizdayu Naura Putri Suryana. Kemudian ada Suti Wulandari. Kemudian ada Maya Zuliani. Ada Dwi Ameliano. Ada Alif Maulida. Dan terakhir ada Muhammad Yusri Wardana. Next. Pertama, ada rumusan masalah. Apa hubungan antara jarak mendatar jatuhnya air dari lubang dengan ketinggian tangga? Kedua, ada hipotesis. Hipotesis dari kelompok kami, yaitu jarak mendatar jatuhnya air dari lubang akan semakin jauh apabila ketinggian tangga semakin tinggi. Selanjutnya ada indikator variabel. Pertama, ada variabel kosong, Yang lain juga ada. yaitu kandungan air dan air atau zat cair. Kedua, ada variabel manipulasi yang berubah-ubah, yaitu ketinggian tangga atau jarak lubang air ke tanah. Ketiga, ada variabel respon, yaitu jarak mendatar jatuhnya air dari
menjangkau tanaman yang letaknya jauh dari botol. Betul. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 ini? Silakan. Oke, dari kelompok 1 silakan. Baik, kalian lihat kelompok 2 ya, pertanyaannya. Silakan, buka grafik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 1. Izin menjawab. Jadi untuk hasilnya selisihnya sedikit, tidak banyak. Selisih ini mungkin didapat dari kurang pilihan kelompok kami dalam mengukur jarak jatuhnya air. Terima kasih. Bisa diterima. Ada lagi yang ingin bertanya, berdiskusi dengan kelompok 2? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Silakan dari kelompok lagi yang mau maju. Kelompok berapa? Kelompok 6 boleh silakan kelompok 6. Ini plano dari kelompok 2. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Silakan kelompok 6. Maju mana? Planonya sangat ada di bawahnya sini. Yang tugas operator siapa? Saya Boleh. Ya, itu boleh. Tidak apa-apa. Oke. Yuk, terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan yang keras suaranya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadan. Dan saya Muhammad Safi.
ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan di kelompok 6 ini? Sudah? Oke. Silakan. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan presentasi berikutnya. Ada yang mau maju lagi? Boleh? Kelompok 1. Boleh, silakan. Kelompoknya ditempelkan dulu. Jadi, kelompok itu adalah hasil kerja kalian. Ini masih. Ya, oke. Kelompok 1 ada yang jadi operator? Boleh? Assalamualaikum Diulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Adriana Wiraaji. Next. Di klik bolehnya. Yang slide kedua berarti. Nah, Untuk memusat masalahnya adalah bagaimana hubungan ketiga tanda air berjarak antara lubang dan titik jatuhnya air. hipotesis atasnya. Hipotesisnya adalah jarak antara lubang dan titik jatuhnya air akan semakin jauh jika ketinggian tanda air semakin tinggi. Identifikasi variabel ada variabel kontrol yaitu air standar, variabel manipulasi yaitu ketinggian tanda air, dan variabel respon yaitu jarak antara lubang dengan titik jatuhnya air. Yang diperoleh dengan data pengamanan sebagai berikut: satu ada ketinggian tanda air 16 meter, jarak jatuhnya air dan kebetulannya ada sejauh 5,6 meter. Data selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Kesimpulannya adalah semakin tinggi tandor maka akan semakin jauh jarak antara lubang dan titik jatuhnya air. Pertanyaan berikutnya, kita menggunakan botol bebasi dan memantau posisi botol sampai mengamati titik jatuhnya air. Jadi saat kita menggantungkan botol pada posisi yang tinggi, maka jarak antara lubang dan titik jatuhnya air semakin jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Boleh, silakan berdiri mas. Berdiri. Silakan izin bertanya. Bentar. Ya. Yuk. Yang keras. Mohon izin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Kelompok 1 maaf. Itu ada data hasil penelitian dan perhitungan kok ada upaya solusi yang banyak ya. Apakah kesulitan dalam tahapan praktiknya tadi? Ya. Cukup. Bisa dipahami kelompok 1 pertanyaannya? Ya, terima kasih. Berarti kami izin menjawab karena karena kurang lebihnya kami menggunakan data. Nanti akan kami evaluasi dan tidak lanjut lagi mengenai data tersebut. Dan kami karena kurang lebih biasa menggunakan data. Terima kasih. Terima kasih. Cukup mas Fadli? Cukup Pak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih kurang 3 kelompok lagi.
lihat bersama-sama. Yuk. Silakan, namanya bisa kita masuk ke sini. Yuk. Yuk, segera. Agak ke atas, ya boleh. Situ. Kelompok namanya kelompok 5. Sudah, yang belum? Kelompok 3. Oke, nah kita sudah presentasi semua. Ini hasil dari kerja kita hari ini. Hasil kerja kita hari ini sudah ada bagus semua, keren semua, sangat kreatif. Ini kita sudah masuk di bab singkat terakhir, yaitu evaluasi. Dari hasil kita praktikum, kita lihat salah satu dari aplikasi programnya adalah blockchain yang dikenal juga sebagai kebocoran bank, yaitu gejala yang mengalami kebocoran. Ini dikenal sebagai teorema Torricelli, yaitu teorema adalah bentuk fluida yang menghubungkan kecepatan fluida yang mengalir dari sebuah lubang dan dari ketinggian tertentu. Gitu ya. Kemudian itu adalah salah satu aplikasi dari kita. Kenapa kok ini sangat penting bagi kita? Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Betul ya, sumber kehidupan. Kalau air tidak ada, kita tidak bisa hidup. Air kita manfaatkan untuk mandi, kita konsumsi untuk minum, gitu ya. Hampir setiap rumah itu memasang tandon air. Untuk solusi yang tadi disebutkan teman kita tadi, bagaimana ketika air pump itu sering macet, alirannya kecil, yaitu kita memasang tandon. Supaya airnya itu tadi katanya Mbak Diva dia akan ditampung. Itu salah satu aplikasi dari hukum yang kita lihat tadi. Nah, air itu ditampung kemudian dialirkan ketika air pump itu mati atau mungkin. Hukum ini menyatakan bahwa kecepatan dan jarak jangkauan ruang air melalui lubang yang kecil dari dasar tangki yang diisi hingga kedalaman pada ketinggian tertentu, karena ketinggian tertentu, saya mana ya? Pada ketinggian tertentu itu tadi kita variasi ketinggiannya 16 meter, 8 meter itu adalah sama dengan kecepatan yang diperoleh tidak jatuh bebas. Itu kelas 10. Yang dulu kita kelas 10 sudah belajar jatuh bebas. Dan semakin tinggi tandon, maka jarak jangkauan airnya yang jatuh itu semakin jauh. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian di teorema Torricelli ini kita lihat ada bejana, ada lubang di sana, yang ada beberapa yang menggambarkan itu keren sekali.
Dan rumusan matematis X jarak jangkauannya sama dengan 2 akar H kali H2. Jadi kalian itu praktikum mengambil nilai H menggunakan lab virtual dan dibandingkan, dianalisis dengan konsep teorema Monticelli yang ada di bahan ajar yang sudah kalian pahami. Kita belajar bareng-bareng. X sama dengan 2 akar H2, ternyata hasil yang kita dapat sama, ya kan? Walaupun selisihnya 0,0 sekian. Itu menunjukkan tadi ada kelompok 1 yang ditanyakan dari kelompok 6 itu mungkin kurang penelitian dalam menggunakan meteran tadi atau kurang terbiasa menggunakan laptop tadi. Makanya kita mulai dari sekarang, karena eranya kita sudah abad 21, jadi kita sering-sering menggunakan gawai laptop biar kita tidak ketinggalan, gitu ya. Nah, ini tadi sudah kalian analisis dan dibandingkan, ternyata hasil yang kita dapat itu sama. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke. Di teorema Monticelli ini ada satu buah contoh soal. Sebuah bak penampungan berisi air 1 meter. Gitu ya. Kalau tadi berapa tinggi airnya? Di bak 10 meter. Tuh. Makanya kita pakai aplikasi virtual. Kalau kita praktek langsung dengan tinggi 10 meter kan tidak mungkin ya. Susah sekali. Makanya aplikasi lab virtual kita gunakan seperti ini. Kalau kemarin kita praktek jabbing kan bisa dengan pada dinding kebocoran terdapat lubang. Tentukan jarak jatuhnya seperti yang kalian analisis tadi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan ketika rumah kalian ada tandan atau tangki, kok tiba-tiba bocor, kan ada air yang mengalir ya. Kita tidak perlu susah-susah cari itu posisi lubangnya di mana. Kita bisa menghitung menggunakan rumusan ini, mencari H2-nya. Jadi kita langsung dapat bocornya di sini. Jadi kita langsung bisa tembak. Kalau kita belum menguasai konsep ini kan kita mencari-cari di mana lubangnya. Kalau kita pakai ini langsung dapat. Kita ukur saja kira-kira tingginya toren itu dari tanah berapa, jaraknya berapa, kan ketemu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti kalau ada lubang bocor di toren, solusinya seperti itu. Kita menggunakan konsep toren. Baik, kita sudah masuk ke kegiatan penutup untuk mengukur hasil kalian belajar pada pagi hari ini. Saya punya seperti biasa ada post-test soal evaluasi, ada 14 hal, silahkan kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian setelah kalian melakukan pembelajaran. Jadi ya, saya beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Soalnya mudah. Silakan ditulis nama, nomor absen, waktu, tanggal kapan ini, hari apa, silakan ditulis. Dikerjakan sendiri, tidak usah saling bekerja sama. Ini 5 ya. LKPD-nya dan bahan kerjanya bisa di sini jadi satu dulu. Jadi sekalian ini dulu. Ya. Oke, silakan bisa dimulai. Ditulis nama asal. Biar saya bisa memasukkan nilai. Oke. Dikerjakan sendiri, tidak usah pelan oleh dengan yang lain. Mohon perhatian, setelah
Mudah kan? Wah, lancar sekali ternyata. Kalau kita konsentrasi ketika kita melakukan tadi masih mudah sekali ya. Kalau kita konsentrasi pada saat kita melakukan praktikum pasti bisa. Mas Yusril yang lancar. Bagusnya sudah. Wah, sudah nomor 4 ya. Tinggal 1 menit. Ketua kelompoknya mengumpulkan hasil pekerjaan anggotanya beserta LKPD dan hasil pekerjaan itu ya. 1 menit. Biar cepat langsung dikumpulkan. Tinggal 1 menit. Ketua kelompoknya nanti tugasnya mengumpulkan lembar jawab itu dan LKPD ke meja sebelah kiri yang tempat tadi LKPD diambil. Jadi kelompok yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Oke, kelompok sudah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah semua, alhamdulillah. Oke, nah kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Kita mendapatkan pengalaman yang baru. Kita belum terbiasa praktikum secara virtual, kita sudah mencoba praktikum secara virtual. Bagus sekali, mendapatkan hasil yang oke. Dan sebelum kita ke kesimpulan akhir, kita lihat hasil kerja kita semua dari kelompok 1, 2 sampai 6. Mana menurut kalian, ini kita objektif saja, mana menurut kalian kerja kelompok yang paling rapi, paling efektif, paling efisien, kerjasamanya paling bagus? Semuanya ini bagus, semuanya bagus. Yang paling bagus nomor 2, kemudian nomor kita beri tepuk tangan. Bagus sekali. Ini kita bisa didokumentasikan nanti di sebuah pengalaman baru, ada kelas lalu di sana. Dan ternyata ketika kalian diberikan sebuah tugas dengan tenggat waktu tertentu, ternyata kalian bisa menghasilkan karya seperti itu.
sekali. Berarti tadi kerja kalian di kelompok sangat efektif sekali. Sekali lagi, untuk pelajaran fisika ini sebelum saya tutup, tadi sudah saya buat kesimpulan untuk memperkuat lagi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan siapa yang ingin memberikan kesimpulannya apa yang kita sudah dapat pada pagi hari ini. Silakan. Siapa? Oke, Mezari, boleh berdiri pada sini juga boleh, biar orangnya kelihatan. Oke, boleh. Ini sebagai penguatan untuk kesimpulan kita pada hari ini. Silakan Mbak Mezari. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hukum ini menyatakan bahwa kecepatan dan jarak jangkauan air yang keluar dari lubang kecil di dasar tangki yang diisi dengan kedalaman tertentu dan ketinggian tertentu dari tanah hasilnya sama dengan kecepatan yang diperoleh oleh benda dalam jatuh bebas dengan ketinggian tertentu. Juga semakin tinggi tandon, maka jarak jangkauan air akan semakin jauh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mezari. Sepakat ya, berarti kesimpulan kita pada hari ini adalah itu tadi. Akhirnya untuk hari ini kita selesai pembelajarannya. Untuk sebenarnya untuk aplikasi Bernoulli selain komisari nanti ada gaya angkat pesawat. Kita akan melakukan percobaan membuat model-model sayap pesawat. Bentar ya, ada pengumuman. Silakan yang membawa kakak bisa segera menuju ke tempat pemeriksaan sekarang. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas konfirmasi tertulis apakah ada anak yang membawa kakak atau tidak supaya kami tidak lama menunggu. Sudah? Nah, saya ulangi lagi karena tadi ada pengumuman bahwa pembelajaran pada pagi hari ini sudah disimpulkan kita bersama-sama juga oleh Mbak Mezari. Sebenarnya aplikasi Bernoulli ada berbanyak ya, ada gaya angkat pesawat, kemudian pipa venturi dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai gaya angkat pesawat. Kita nanti akan membuat model-model sayap pesawat. Ada sayap yang pesawat itu bisa tinggi langsung menukik, lama terbangnya kita akan belajar itu. Kita akan praktikum tapi tidak virtual karena ini kita bisa praktik secara langsung, kita bisa membuat model pesawat dari kertas. Gitu ya. Dan akhirnya saat ini pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Setelah selesai ini langsung kembali ke kelas, tidak usah hampir kemana-mana. 1 jam lagi kita belajar. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.